Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang telah melayakkan kita memperoleh kemurahan, sehingga kita saat ini dapat beribadah kepada Tuhan dengan keadaan sehat. Mari kita persiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Mahakarya Allah atas alam semesta menyatakan kedahsyatan keperkasaan Allah tanpa batas. Keagungannya meliputi angkasa dan bumi penuh dengan pujian kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bumi penuh kemuliaannya.
ketika kami Tuhan layakkan dan Tuhan izinkan serta berikan kesempatan untuk kami beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami tertunduk malu ya Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang tidak sekalipun suka dengan keberdosaan. Tuhan, sedangkan kami adalah manusia yang terus bergumul dengan kesalahan, bergumul dengan kelemahan, bergumul dengan keberdosaan kami, bergumul dengan ego kami, bergumul dengan banyak hal yang sering kali menjadikan kami harus jauh daripada Tuhan. Ampuni kami ya Allah, sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya kami benar-benar layak untuk menikmati hadirat Allah nyata, kuasa Allah nyata atas hidup kami, melalui sembah sujud pujian yang kami naikkan, melalui doa syafaat yang kami panjatkan, melalui perenangan firman Allah ya Tuhan, persembahan kami, segenap rangkaian ibadah dari awal hingga akhir ya Tuhan, semuanya benar-benar boleh membawa hidup kami semakin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang ajaib telah mengubahkan hidup kami, mengaruniakan kami hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengaku dosa. Amin. Bagi kita yang telah beroleh pembenaran karena darah Kristus, bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 19 dan 20 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara terkasih, dengan bersalutkan darah Kristus, mari bersama kita memohon agar hati kita diubah bagaikan bejana yang haus untuk dipenuhi oleh firman-Nya. Mari bersama kita nyatakan, penuhkanlah bejanaku.
dalam pelayanan doa syafaat dengan pokok doa. Yang pertama, agar umat Tuhan menetapkan hati untuk senantiasa mengasihi dan mempercayai Tuhan. Yang kedua, berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari bersama kita berdoa sambil membuka suara. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang selalu mengasihi kami mengucap syukur atas iman kepada Tuhan Yesus yang Tuhan anugerahkan pada kami, juga atas kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kami manusia, dengan menjadikan kami anak-anak dari Allah yang berdimensi kekal tanpa batas. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami di dunia ini yang penuh dinamika dengan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus yang Tuhan karuniakan dan tinggal di dalam kami untuk memberikan jalan keluar dan kemenangan gemilang dalam setiap permasalahan kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami. Yang sesungguhnya di balik semua yang terjadi, ada tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, agar kami semakin lebih mengenal, mengasihi dan mempercayai Tuhan yang selalu ada bagi kami di segala situasi yang kami alami. Tuhan Yesus, dengan rendah hati, saat ini kami mohon, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan pada setiap kami umat-Mu untuk berkomitmen, menetapkan hati untuk senantiasa mengasihi dan mempercayai Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon, kiranya Tuhan berkenan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan kepada Bapak Presiden dan semua pejabat terkait, juga TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa, agar dapat tetap bersatu dengan semangat juang yang tinggi, memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada, termasuk pemulihan ekonomi nasional, sehingga walaupun di tengah ancaman krisis pangan secara global, kiranya inflasi dapat tetap teratasi dan stabilitas keamanan bangsa Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Saatnya kami akan kembali belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan menuntun setiap kami, memberkati setiap kami, supaya setiap kata, setiap kalimat, setiap kebenaran yang berasal daripada Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar boleh termeteraikan dalam hati, hidup dan jiwa kami, sehingga kami terus boleh mengalami hidup, menjalani hidup yang dibenarkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayatnya enggak terlalu panjang. Saya ajak kita untuk membacanya bersama-sama gitu ya, ke-6 ayat ini, supaya kita benar-benar boleh mendapatkan pemahaman hikmat yang dari Tuhan. Kita baca bersama-sama 6 ayatnya ini secara perlahan-lahan ya. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Terus dan tetap berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan hari ini kita masih bersama-sama berjuang, bergumul untuk melewati dan menjalani hidup bersama-sama dengan pandemi COVID-19. 2 tahun lebih kita berjuang, 2 tahun lebih kita bersama-sama bergumul. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, salah satu kunci dalam tanda kutip keberhasilan bangsa Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID-19 karena apa? Karena ternyata bangsa Indonesia, dan ini diakui oleh banyak negara di dalam dunia ini, ternyata bangsa Indonesia itu memiliki kekuatan tersendiri, bukan hanya tentang dunia medisnya, tetapi ada sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada sekedar dunia medis, dan diakui oleh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kuatnya rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara sesama warga bangsa itulah yang multi etnis, yang begitu banyak latar belakang yang berbeda, itu menolong kita, menolong bangsa Indonesia. Meskipun pandemi belum selesai, tetapi sampai dengan hari ini kita termasuk salah satu negara dengan penanganan pandemi COVID-19 yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kalau kita ingat sejak mulai awal pandemi COVID-19 tahun 2000 melanda di Indonesia, kita ingat bagaimana bangsa ini, rakyat ini benar-benar mau bergerak bersama untuk menghadapi pandemi. Saat itu mungkin kita masih belum tahu berapa lama panjangnya, berapa lama pandemi itu. Tapi ada begitu banyak gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh penduduk Indonesia, oleh warga negara Indonesia, untuk mereka saling berbagi, untuk mereka saling menguatkan, untuk mereka saling memperhatikan. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, konsep rumah isolasi terpusat, kemudian 1 RT untuk mendukung kalau ada warga yang sedang terkena COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, di belahan dunia yang lain tidak terjadi seperti itu. Tetapi di Indonesia, salah satu kunci keberhasilan mengatasi dan melewati pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini kenapa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang memiliki hati mau berbagi, hati mau bergerak bersama, hati untuk mau menolong dan menopang sesama ketika bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, itulah negara kita dan kita patut bangga di dalamnya. Oleh karena sifat kekeluargaan, gotong royong, kepedulian itu sampai dengan hari ini, meskipun di sisi yang lain ada banyak tantangan dan hambatan, sampai hari ini rasa kekeluargaan dan gotong royong itu masih tetap terjaga dan terpelihara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Allah, panggilan kita sesungguhnya adalah untuk berbagi kasih persaudaraan. Bukan hanya sebagai warga negara Indonesia yang hari ini kita sedang bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Namun kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan panggilan itu kepada kita. Sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat Allah, kita diajak, kita dipanggil untuk memelihara kasih persaudaraan itu, memelihara kesatuan, kesehatian, kebersamaan bersama-sama dengan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang pertama bagian firman Tuhan ini mengatakan apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasanya gitu ya, kasih persaudaraan itu adalah Philadelphia, namanya bagus. Salah satu gereja GKT kita di Mojokerto namanya GKT Philadelphia. Apa Philadelphia? Philadelphia itu terdiri dari 2 kata. Phileo, kita tahu, phileo. Tentang apa? Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, kasih yang setara, kasih yang identik karena satu suku, karena satu keluarga, karena satu warga negara. Itulah kasih phileo. Sedangkan kata yang kedua adalah kata delpho. Delpho itu apa? Delpho itu adalah ikatan yang kuat, ikatan persaudaraan yang kuat. Jadi ketika kata phileo dan delpho ini digabung menjadi kata Philadelphia, itulah muncul kasih persaudaraan. Bukan sekedar kasih persaudaraan, tetapi sebuah ikatan kasih persaudaraan sesama suku, sesama keluarga, sebagai sesama warga bangsa. Kasih persaudaraan yang diikat oleh ikatan kasih yang berasal daripada Allah.
Nah, inilah panggilan kita Bapak Ibu dan Saudaraku. Besar, kecil, tua, muda, remaja, anak-anak, kita diajak oleh firman Allah untuk kita memelihara kasih persaudaraan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, apa sih bukti kasih persaudaraan? Penulis kitab Ibrani jelas menunjukkan kepada kita bagaimana bukti atau wujud daripada kasih persaudaraan. Secara sederhana di situ dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, kemudian ingatlah akan orang-orang hukuman, ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Kasih persaudaraan, ikatan kasih persaudaraan, kita dipanggil, diajak untuk memelihara ikatan kasih persaudaraan itu dengan cara apa? Dengan cara kita memperhatikan akan orang-orang yang teraniaya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi tumpangan atau melakukan sesuatu yang baik, bersikap ramah kepada semua orang. Dan juga secara khusus kita memperhatikan akan orang-orang yang mengalami kesewenang-wenangan di dalam dunia ini, dan secara otomatis di dalamnya kita diajar juga untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap saudara-saudara kita. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kekristenan tidak bisa dilepaskan dari kasih persaudaraan. Kekristenan dengan segala resiko dan tantangan yang dihadapi oleh gereja dan orang Kristen sejak awal berdirinya, kasih persaudaraan itu terus didengungkan. Kasih persaudaraan itu harus tetap dipertahankan sepanjang waktu ketika gereja Tuhan, umat Allah masih ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan bagian kehidupan sejarah kekristenan, kita mundur ke belakang ketika Tuhan Yesus masih ada dalam dunia ini, kasih persaudaraan itu pun juga diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya untuk mereka saling melayani, bukan minta dilayani, tetapi mereka terlebih dahulu melayani. Yesus mengajarkan para murid-muridnya untuk mereka kemudian juga belajar untuk memperhatikan sesama mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan kalau kita ingat di dalam bagian firman Tuhan, sepanjang 3,5 tahun kurang lebih Yesus melayani dalam dunia ini, Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka juga berbuat baik, mengasihi dan berdoa, bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi mereka, bukan hanya kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kamu wajib untuk membalas kebaikan mereka, tetapi Yesus jelas mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, termasuk kepada orang-orang yang mendatangkan celaka, ketidakbaikan, kesewenang-wenangan dalam hidup kita. Kita diajak untuk tetap memelihara kasih persaudaraan, mewujudkan kasih persaudaraan itu kepada sesama kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kasih persaudaraan juga menjadi ciri khas dan ciri utama dari gereja yang mula-mula. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak, Ibu dan Saudara, saya membayangkan kalau seandainya kita hidup pada masa-masa itu, bukan masa-masa yang mudah, ketika ada orang Kristen, ada orang percaya yang kemudian mau menggabungkan diri dan menerima anugerah Allah di dalam kasih Kristus, menggabungkan diri di dalam gereja Tuhan, gereja yang mula-mula. Ada begitu banyak resiko oleh karena pilihan iman mereka. Tapi kita ingat dan kita tahu di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana firman Tuhan mencatat, jemaat mula-mula ini, gereja mula-mula, dengan berbagai macam latar belakang yang ada, dengan berbagai macam perbedaan yang ada, mereka belajar untuk terus memelihara ikatan kasih persaudaraan. Mereka belajar untuk mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka belajar untuk tidak lagi memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, untuk tidak menguasai harta milik mereka sendiri untuk kepentingan mereka, tetapi belajar untuk memberikan kepada Tuhan, belajar mendukung akan orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang juga teraniaya oleh karena pilihan iman mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, ciri khas dan ciri utama gereja yang mula-mula adalah mereka hidup di dalam ikatan kasih persaudaraan. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam sepanjang sejarah umat Allah, jemaat Kristen dari masa ke masa, kita juga akan menemukan bagaimana kasih persaudaraan itu menjadi satu identitas dari jemaat Kristen dari masa ke masa. Bapak, Ibu dan Saudara, sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, saya yakin peliharalah ikatan kasih persaudaraan itu tetap akan menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak lembaga-lembaga Kristen, ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian di dalam panggilan khusus mereka belajar untuk membagikan kasih kepada sesama tanpa pandang bulu. Kita hari ini bisa percaya kepada Kristus,
Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja kita bisa berada sampai dengan hari ini. GKT tetap ada sampai dengan hari ini. Kalau melihat sejarah panjang perjalanan misionaris yang ada di Indonesia, kita patut bersyukur Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang-orang yang menyediakan diri dan memberikan dirinya, mengikuti panggilan dan kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga Injil itu semakin hari semakin tersebar. Tidak hanya di dunia barat, tidak hanya berpusat kepada Eropa, tetapi juga mulai ke timur, mulai ke daerah-daerah timur sampai dengan ke pelosok-pelosok dunia yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Berita Injil diberitakan. Ada orang-orang Kristen dengan berbagai macam profesi. Kalau kita bicara tentang misionaris Bapak Ibu dan Saudara, misionaris itu belum tentu adalah orang-orang yang secara khusus dididik untuk apa? Untuk menjadi seorang hamba Tuhan, belum tentu. Bisa jadi mereka latar belakangnya dokter, bisa jadi mereka latar belakangnya polisi, bisa jadi mereka latar belakangnya dulunya adalah seorang pilot dan lain sebagainya. Tetapi dengan segala pekerjaan mereka, dengan segala hikmat pengetahuan yang mereka miliki, Tuhan memanggil mereka untuk memberitakan dan menyebarkan kasih Allah melalui ikatan kasih persaudaraan ke seluruh penjuru bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, inilah identitas kita. Inilah bukti yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya ikatan kasih persaudaraan itu senantiasa ada dan harus terus ada. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk memelihara kasih persaudaraan. Kalau sampai di satu titik kita bertemu dengan realita, bertemu dengan sebuah kesulitan, fakta, bagaimana ternyata kasih persaudaraan itu tidak terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita sebagai umat Allah, yang berantem lah, yang kemudian meninggalkan gereja lah, yang kemudian mengalami luka hati, luka batin seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan, perlu kita kembali kepada firman Allah ini. Perlu kembali kita mendengar kembali panggilan Allah atas hidup kita. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah melimpahkan akan anugerah kasih-Nya kepada kita. Dan di dalam panggilan itu, Tuhan menghendaki kita untuk apa? Berperan serta secara aktif untuk memelihara kasih persaudaraan. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang harus kita alami, kasih persaudaraan itu harus kita usahakan. Kasih persaudaraan itu harus kita bangun supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kalau kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-13 ini, ketika penulis Ibrani mengawali dengan sebuah kalimat, peliharalah kasih persaudaraan dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kasih persaudaraan itu tetap terpelihara dengan baik? Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan temukan setidaknya ada dua kunci yang harus selalu kita ingat supaya kita bisa memelihara ikatan kasih persaudaraan, supaya kita tidak terjebak dan salah arah di dalam membagikan kasih persaudaraan itu. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, bagian firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk apa? Untuk kita menghormati lembaga pernikahan, ya. Untuk kita menghargai dan menghormati lembaga pernikahan. Ibrani pasal 13 ayat 4 mengatakan apa? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi oleh Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kasih persaudaraan jika salah arah itu fatal. Kalau kasih persaudaraan diaplikasikan dengan cara yang salah, taruhannya adalah keutuhan rumah tangga, taruhannya adalah keutuhan keluarga. Karena itu kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, penulis kitab Ibrani jelas mengatakan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Kata penuh hormat itu Bapak Ibu dan Saudara berarti melihat pernikahan itu, perkawinan itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat berharga lebih daripada permata yang paling mahal. Penulis kitab Ibrani mengatakan satu hal, pernikahan atau lembaga perkawinan sebagai sebuah keluarga itu berharga sekali. Jangan sampai sia-siakan, jangan sampai korbankan lembaga yang sangat mulia yang ditetapkan oleh Allah itu hanya untuk pemuasan diri sendiri, hanya untuk pemuasan nafsu, sehingga meninggalkan keluarga untuk mencemarkan tempat tidur, yang dalam arti apa? Melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, jelas Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk kita tidak hanya secara sepihak mengusahakan dan memelihara kasih persaudaraan, tapi mengabaikan keutuhan dan kehormatan keluarga.
Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadi orang-orang yang baiknya luar biasa di luar sana, tetapi di tengah-tengah keluarga kita berantakan. Tidak pengen seperti itu. Tuhan nggak pengen kita menjadi orang-orang yang sebaliknya, yang sisi ekstrimnya, di keluarga kita baiknya minta ampun, tetapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu sesama jemaat Tuhan atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah Bapak Ibu Saudaraku, dengan kebaikan yang ada di dalam keluarga, dengan kasih yang utuh di dalam keluarga itu, dengan ketika setiap kita sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua benar-benar belajar membangun sebuah kehidupan keluarga yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kasih yang utuh inilah keluarga bergerak bersama untuk berbagi kasih persaudaraan kepada orang-orang di luar lingkaran utama keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajar kepada setiap kita untuk kita memelihara kasih persaudaraan, menunjukkan kasih kita kepada sama kita, tetapi tetap utamakan dan junjung tinggi suami, istri, anak, orang tua kita, dan keluarga kita. Jangan, sekali lagi, jangan sampai kita merusak keluarga kita itu dengan kasih persaudaraan yang salah arah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kasih yang utuh di dalam keluarga itu adalah jalan untuk kita bisa berbagi kasih yang benar dengan sesama kita. Karena itu hargai keluargamu, maka kasih persaudaraan kita kepada sesama kita itu tidak akan pernah menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya? Artinya kalau kita melihat dalam sisi ini, ketika kita diajak untuk tetap menghargai kasih yang utuh dan memelihara kasih yang utuh dalam keluarga, sebelum kita memelihara kasih persaudaraan kepada orang-orang di sekitar kita, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita bergereja, jangan sampai kita mendengar berita, meskipun ada dan itu tidak banyak. Ada istilah TTM-an dalam gereja. Tahu ya TTM ya? TTM, teman tapi, nah, ya, teman tapi mesra. Hanya mau melayani, hanya mau hadir di dalam gereja, dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada si dia. Si dia itu siapa? Bisa jadi suaminya orang lain, bisa jadi istrinya orang lain, bisa jadi anggota keluarganya orang lain. Tinggalkan keluarganya, aku enggak ada apa-apa kok. Tetapi anehnya setiap kali pelayanan harus ada si dia. Kalau si dia enggak ada, juga enggak mau terlibat di dalam pelayanan. Itu namanya TTM dalam gereja, dalam pelayanan. Bahkan bisa jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam situasi saya pernah menemukan orang-orang seperti ini. Keluarga sendiri dalam sebuah permasalahan dia tidak bela. Tetapi ketika ketemu dengan keluarga yang lain, yang menurut penilaian orang itu sebagai TTM-nya, apa yang dia lakukan? Dibela-belain sampai jungkir balik. Ada enggak orang Kristen yang seperti itu? Ada, tapi itu enggak benar. Sehingga orang Kristen ini di luar sana dikenal sebagai orang yang sangat-sangat baik, karena menaruh perhatian, menaruh kebaikan kepada banyak orang. Kasih persaudaraan benar-benar diumbar, tetapi di dalam keluarganya hancur, berantakan. Tuhan tidak pernah kita mau seperti itu. Kalau kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak pemuda, ketika terlibat di dalam pelayanan remaja beberapa tahun yang lalu, saya selalu katakan, dalam pelayanan jangan sampai ada yang pelayonan. Ya, ketika kita pelayanan jangan sampai prinsipnya pelayanan. Tahu ya, pelayanan kan kita mengerjakan sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Tapi pelayanan itu apa? Pelarian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak muda saya ajarkan prinsip ini. Jangan sampai pelayanan itu dipakai hanya sebagai kedok untuk melarikan diri dari kepenatan dalam keluarga. Bosen dimarahin, bosen diomelin, bosen karena apa? Karena situasi keluarga papa dan mama berantem terus-menerus, maka daripada aku sumpek di rumah, aku tak pelayanan aja. Padahal pelayanannya itu adalah pelayanan. Tidak boleh seperti itu, tidak bisa seperti itu. Tuhan memanggil kita untuk memelihara kasih persaudaraan, tetapi kasih di dalam keluarga itu pun juga harus kita usahakan secara utuh dan sempurna, sehingga ketika kita berbagi kasih Allah keluar dari keluarga kita kepada sama kita, kasih itu akan benar-benar menjadi kasih yang lurus, kasih yang tidak salah arah. Kalau anak remaja, nah ini yang paling sering gitu ya, karena prinsipnya pelayanan itu adalah pelayanan, kemudian dapat gebetan baru di gereja, wah mencelok rono mencelok rene gitu ya. Kalau waktu di beberapa tahun yang lalu pelayanan kami, saya ngurusi remaja itu sampai 300-an orang gitu kan ya. Jadi curhat mengenai ini sekarang jadi sama itu,
Bulan depan sudah putus, ganti lagi mencolok ke sana. Itu sesuatu hal yang biasa saya dengarkan Bapak Ibu dan Saudaraku. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Kepada pengurus, kepada para aktivis saya katakan, tidak bisa, tidak boleh. Kalau kamu menetapkan hati untuk mau dekat dengan satu orang, lawan jenis tentunya, maka di situ kamu harus belajar setia, mempertanggungjawabkan pilihanmu. Kalaupun ternyata dalam perjalanan ada hal yang lain, hubungan relasi kalian tidak bisa berlanjut, jangan sampai itu menjadikan engkau keluar dari gereja, tidak lagi aktif di dalam pelayanan. Keluarga kita harus kita beresin. Keluarga kita harus kita bagikan kasih yang utuh, baru kita membagikan kasih itu kepada sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan diajarkan oleh bagian firman Tuhan ini? Kunci kasih persaudaraan bukan hanya kita diajak untuk kita menghormati akan lembaga pernikahan, tetapi kita juga diajak untuk apa? Untuk bijak di dalam mengelola uang, bijak di dalam mengelola harta. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan seterusnya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Kalau kita memperhatikan Alkitab, Bapak dan Saudaraku, Alkitab itu konsisten mengajarkan untuk kita itu berhati-hati dan bijak di dalam mengelola harta atau uang. Hati-hati di dalam mengelola dan bijak dalam mengelola uang atau terhadap uang itu pun Tuhan Yesus pernah ingatkan kepada murid-muridnya, jangan kamu mengabdi kepada mamon yang tidak jujur itu. Yakobus juga mengingatkan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan milik uang atau bukan karena punya uang yang menjadikan kita jahat, tetapi jelas dikatakan ketika kita menjadi hamba uang, ketika kita mencintai uang lebih daripada cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada sesama, disitulah sebenarnya kita sedang mulai menghancurkan akan ikatan kasih persaudaraan di antara sesama kita. Alkitab bukan hanya mengajar kita konsisten mengatakan hati-hati dan bijaksanalah terhadap uang, namun Alkitab juga mengajarkan, memberikan pesan yang konsisten bagaimana kita diajak untuk kita belajar bersyukur senantiasa di dalam segala keadaan, bersyukur kepada Tuhan baik dalam situasi berkelimpahan atau dalam situasi berkekurangan, dalam situasi yang mendatangkan sukacita ataupun ketika kita menghadapi derita. Tuhan ajarkan, Alkitab ajarkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Kristus. Paulus belajar mencukupkan diri di dalam segala sesuatu. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani ke desa-desa. Yang dia ajarkan, yang dia tekankan, jangan kamu minta-minta di sana. Cukupkan dirimu. Kalau ada rumah, ada keluarga yang membuka pintunya, menyuruh kamu masuk, menyuruh kamu makan, ya sudah, makanlah. Tetapi kalau tidak, jangan kamu menjadi orang yang meminta-minta. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah pemelihara kehidupan umat, dan itu yang Tuhan Yesus tekankan, itu yang Alkitab tekankan di dalam sepanjang perjalanan sejarah kita kehidupan sebagai umat Allah. Tuhan menunjukkan bagaimana pemeliharaan dan pertolongannya ada dalam kehidupan umat pilihannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jelas kalau dikaitkan dengan tugas dan panggilan kita untuk memelihara kasih persaudaraan, kita sebenarnya di titik ini diajar bahwa fokus dalam kasih persaudaraan itu bukanlah tentang berapa banyak uang atau harta yang ada dalam diri kita. Fokus untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan itu bukanlah tentang berapa banyak harta atau uang yang kita miliki atau yang kita bisa bagikan kepada orang lain atau yang kita dapatkan dari orang lain, bukan itu. Tetapi fokus untuk memelihara kasih persaudaraan terletak di mana? Terletak di dalam keinginan kita, kesediaan kita untuk menyaksikan bahwa Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pemeliharaku, Tuhanlah yang mencukupkan kehidupanku. Kalau aku punya uang sejumlah 500 rupiah ini, aku yakin 500 rupiah ini adalah pemeliharaan dari Tuhan, dan aku berikan itu untuk Tuhan. Aku untuk apa? Untuk menguatkan, mengikat ikatan kasih dalam persaudaraan. Bukan tentang jumlah uangnya, tetapi apakah melalui ketika kita berbagi, ketika kita menerima harta dan uang itu, kita benar-benar tahu dan yakin bahwa itu adalah milik Allah, bahwa itu adalah berasal dari Allah.
Harta itu adalah alat untuk bersaksi, bukan untuk pemuasan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kalau kita tarik dalam perjuangan dan pergulutan kita hari ini, ketika Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi orang yang memelihara kasih persaudaraan, kita ingat satu hal, bukan hanya tentang keluarga yang baik, yang bisa mengajar kita untuk kita bisa berbagi kasih yang baik kepada sesama kita. Namun ketika kita salah dan gagal di dalam mengelola akan harta atau uang yang Tuhan percayakan, sebanyak apapun kita bagikan kepada orang lain, semuanya akan sia-sia. Karena bukan kasih persaudaraan yang terbangun, tetapi justru saling celah, saling iri, saling hina satu dengan yang lain. Dalam perjuangan pergulatan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, mari kita membuka diri kita. Ada banyak orang, ketika ada orang-orang tertentu yang memakai harta atau uang itu untuk menodong, bukan untuk menolong. Mari kita tidak bersikap seperti itu. Tahu ya artinya? Harta atau uang itu dipakai untuk menodong, bukan untuk menolong. Ada orang-orang yang bersikap seperti ini. Aku mau bantu kamu, aku mau beri kamu, tapi kamu harus nurut aku. Ada tapi nih, gitu ya. Kamu harus nurut aku. Aku mau dukung kamu, tapi kamu harus ngikuti kehendakku. Lah, ini nolong, tapi nodong. Nah, Tuhan gak pengen kita seperti itu. Kalau kita dikaruniakan anugerah Allah, kita diberikan kelimpahan harta, kemudian kita diberikan kesempatan untuk mendukung akan orang lain, menolong orang lain, biarlah pertolongan itu menjadi pertolongan yang tulus, bukan sebagai sebuah todongan yang akan berkasus di belakang. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, harta itu harus kita pakai untuk apa? Supaya Tuhan dimuliakan, bukan sebagai saran untuk unjuk diri, unjuk gigi, ataupun memuliakan diri sendiri, sehingga akhirnya dalam gereja, dalam persekutuan kita, yang ada adalah iri hati, yang ada serakah, yang adalah suka pamer sana, pamer sini. Beberapa waktu yang lalu, Bapak, Ibu, dan saudara, saya sempat memperhatikan cuplikan di sebuah YouTube seorang yang meninggalkan akan kekristenan. Alasannya kenapa? Karena bosan di gereja. Kenapa di gereja? Karena gereja tempatnya orang pamer. Tasnya tas-tas mewah, mobilnya mobil mewah, rumahnya di nagrong-nagrong, dipamer-pamerkan sana sini dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita akan katakan, Allah, imanmu seperti itu, ternyata hanya gara-gara seperti itu aja kamu bisa meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita berpikir, kalau itu benar terjadi dan ada dalam gereja, ada orang-orang tertentu yang hanya meninggikan dirinya, memuaskan ego pribadinya dengan memakai harta atau uang itu, menuntut dihormati, dihargai, dan lain sebagainya dengan menggunakan harta atau uang. Ada masalah di situ. Ada masalah di dalam gereja itu. Ada masalah di dalam keluarga orang itu. Ada masalah di dalam diri pribadi orang yang bersikap seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan memanggil setiap kita untuk kita terus memelihara kasih persaudaraan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dengan cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Bagikan berkat kebaikan Allah kepada sesama kita, tanpa harus meninggalkan atau menghapus kasih kita kepada keluarga kita. Dan ingatlah, gereja kita ini adalah ladang awal untuk kita belajar bersama memelihara kasih persaudaraan. Kita dipanggil untuk memelihara kasih persaudaraan. Di mana belajarnya? Di keluarga. Di mana lagi belajarnya? Di tengah-tengah gereja. Kita dipanggil untuk memelihara kasih persaudaraan di dalam gereja, bukan untuk merusaknya. Kalau ada yang mulai merusak akan ikatan kasih persaudaraan dengan cerita-cerita, dengan perilaku-perilaku, dengan banyak hal yang dilakukan, bertobat. Ya, kenapa? Kita dipanggil untuk membangun, bukan meruntuhkan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, ajar kami, mulai dari diri kami sendiri, mulai dari keluarga kami. Kami berusaha di dalam kekuatan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menyempurnakan akan ikatan kasih kami sebagai satu keluarga yang diperkenan dan diberkati oleh Allah, supaya ketika kami mencoba membagikan akan kasih itu, memelihara ikatan kasih persaudaraan dengan saudara-saudara seiman kami, dengan saudara-saudara kami di luar gereja, maka kami boleh melakukannya dengan baik dan benar, dengan arah yang tepat, bukan menyimpang dari kebenaran dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bergerak bersama, membangun keutuhan tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kini saatnya kita masuk dalam pelayanan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 12 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan kasih setiamu yang selalu baru bagi kami dan menyertai perjalanan hidup kami. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang memampukan kami saat ini membawa persembahan kami dengan hati penuh ucapan syukur. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar dapat memperluas pekerjaan pelayanan di gereja ini. Berkati yang mengelola persembahan ini. Berkati juga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adalah suatu anugerah bila kita beroleh hati yang takut dan setia kepada Tuhan Yesus, hingga dilayakkan untuk terus menikmati curahan berkat kasih kemurahan Tuhan, dan dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Sambil membawa persembahan kita naikkan pujian, berbahagialah. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Doxologi.
yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang hidup. Terus usahakan, terus peliharalah kasih persaudaraan yang dimulai dari kasih bersama dengan keluarga dan pengelolaan berkat yang benar yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Jangan menjadi perusak atau penghancur kesatuan keutuhan tubuh Kristus, tetapi berupayalah untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal, anugerah keselamatan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, mengarahkan, memenuhi, melimpah dalam hidupmu sekalian, sekarang dan sampai selamanya. Kristus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan mendengarkan warta jemaat.